Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roto Burusiboya dengan NIM channel 24036 sebagai mahasiswa D3 Akuntansi semester 4 mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis oleh Bapak Pengampu dosen pengampu Dr. Wilmi Eka Putra SEMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian hukum, unsur dan tujuan hukum, sumber hukum, sampai pengertian hukum bisnis dan ruang lingkupnya. Pada slide ini, menjelaskan tentang latar belakang pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketertiban dan keadilan. Selain itu, hukum juga diperlukan untuk mengatur hubungan antar manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis. Tanpa adanya hukum, maka kehidupan masyarakat akan sulit berjalan dengan tertib. Sehingga disimpulkan manusia itu hidup dalam masyarakat dan selalu berinteraksi. Interaksi membutuhkan aturan agar tidak terjadi kekacauan. Hukum berfungsi menciptakan ketertiban dan kepastian. Dalam dunia usaha, hukum menjadi dasar pelaksanaan kegiatan bisnis. Sebagai mahasiswa akuntansi, kita perlu memahami hukum bisnis karena berkaitan dengan praktik perusahaan. Pada slide ini dijelaskan pengertian hukum menurut beberapa ahli. Oates mengungkapkan hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat. Leon Duguid mengungkapkan hukum adalah aturan tingkah laku yang keberlakuannya dijamin masyarakat. Kemudian SM Amin, hukum terdiri dari norma dan saksi untuk menciptakan ketertiban. Simorangkir dan Werjono, hukum bersifat memaksa dan memiliki saksi satu definisi karena ruang lingkupnya luas, sehingga dapat kita simpulkan hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kemudian pada slide berikut ini kita membahas tentang unsur dan tujuan hukum. Unsur hukum terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya aturan, kemudian dibuat oleh pihak yang berwenang, bersifat memaksa serta memiliki sanksi. Adapun tujuan hukum terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menciptakan ketertiban, yang kedua tentunya memberikan kepastian hukum, dan yang ketiga mewujudkan keadilan. Kemudian di sini kita akan jelaskan sumber-sumber hukum. Definisi dari sumber hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai dasar yang sah yang memberikan kekuatan untuk membuat aturan, melakukan perbuatan, serta hak dan kewenangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sumber hukum sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum material, di mana di sini isinya mengikat masyarakat untuk mematuhinya karena sesuai dan bersumber dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan masyarakat. Kemudian, sumber hukum formal, di mana ini merupakan bentuk nyata dari hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Kemudian kita membahas kaidah dan asas hukum. Kaidah hukum berbeda dari norma lain karena memiliki sanksi. Dalam penerapannya, hukum juga memiliki asas penting. Selain itu, hukum dapat dibedakan berdasarkan bentuk, isi, dan wilayah berlakunya. Jadi dapat kita simpulkan, kaidah hukum itu ada norma yang mengatur tingkah laku manusia, bersifat memaksa dan memiliki sanksi. Dan asas hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dia itu meliputi asas lex specialis, derogat legi generalis, yaitu peraturan bersifat khusus. Kemudian asas lex superior, derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Kemudian asas lex posterior, derogat legi priori, yaitu peraturan yang lebih baru. Kemudian kita membahas tentang pembidangan ilmu hukum. Berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian, berdasarkan tempat berlakunya, terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan. Kemudian hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Kemudian, berdasarkan waktu berlakunya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu hukum positif atau is constitum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu negara atau daerah tertentu. Kemudian ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku. Kemudian berdasarkan isinya, hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Kemudian hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Kemudian selanjutnya ini kita bahas tentang subjek dan objek hukum. Subjek hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu manusia
atau natural key person, kemudian badan hukum. Kemudian ada objek hukum. Objek hukum itu ada satu yang pertama benda bergerak dan tidak bergerak, kemudian hak yang memiliki nilai ekonomis. Jadi subjek hukum itu adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Sedangkan objek hukum adalah sesuatu yang menjadi sasaran hak, seperti benda atau hak kekayaan. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian hukum bisnis dan ruang lingkupnya. Definisi dari hukum bisnis itu sendiri adalah hak yang berkaitan dengan kesempatan dan perlindungan ekonomi oleh Rashidi tahun 2018. Hukum bisnis berperan dalam menjaga keteraturan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, hukum bisnis adalah keseluruhan aturan yang mengatur kegiatan usaha atau perdagangan, kemudian bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam dunia usaha, dan ketiga merupakan bagian dari hukum privat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pihak lain, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun transaksi barang dan jasa. Keberadaan hukum bisnis sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan negara. Adapun ruang lingkup hukum bisnis meliputi beberapa bidang, antara lain hukum perjanjian, yakni aturan yang mengatur hubungan hukum antara pihak dalam suatu kesepakatan. Kemudian hukum perusahaan, yaitu ketentuan yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab suatu badan usaha. Kemudian perseorangan terbatas, yakni yang mengatur secara khusus badan hukum berbentuk PT beserta hak dan kewajiban pemegang saham, direksi, dan komisaris. Kemudian ada kepailitan, yaitu aturan mengenai penyelesaian utang ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Kemudian di sini tuh ada persaingan usaha, di mana di sini yang bertujuan mencegah praktik monopoli serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Kemudian adanya perlindungan konsumen, yaitu aturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang dan jasa yang dipasarkan. Nah, sini kesimpulan, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan, hukum mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa. Hukum memiliki unsur, tujuan, sumber, kaidah, dan asas. Hukum bisnis mengatur aktivitas usaha dan perdagangan. Sehingga kita sebagai mahasiswa akuntansi perlu memahami hukum karena itu akan berkaitan langsung dengan praktik dunia usaha. Ini tertera daftar pustakanya dan sampai di sini materi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Selamat pagi. Habis itu